Terjerat Cinta Om Duda. Episode 131. Mengajak Sofia melakukan olahraga. Sofia tampak terhenyak kaget dan seketika perasaannya mulai tidak enak. Duh, siapa sih yang menculik Sofia? Semoga semua cepat kembali. Mami Purwati tampak begitu antusias saat telah berada di apartemen X. Dengan cepat pula Ferhat menanyakan si pemilik apartemen nomor sekian-sekian yang telah Luna bocorkan pada Mami Purwati dan Papi Dargono. Dimas Nugraha, Mbak. Dia tinggal di apartemen ini sudah selama 3 tahun yang lalu, ucap Ferhat pada resepsionis. Mohon maaf sekali, Mas. Penghuni apartemen atas nama Dimas Nugraha sudah tidak tinggal di apartemen ini lagi, ungkap si resepsionis pada Ferhat. Tentu saja hal itu membuat Ferhat, Mami Purwati dan Papi Dargono tampak tersentak kaget mendengar jawaban dari wanita itu. Apa? Sudah tidak tinggal di sini lagi? Maksudnya, dia pergi, gitu? Sosor Mami Purwati yang tampak kaget bukan main. Benar. Dia sudah pindah dari sini, Bu. Terakhir dia katakan akan pindah ke rumah orang tuanya. Tapi, kami sungguh tidak tahu di mana alamatnya, jawab si resepsionis itu dengan tenang dan tanpa kebohongan. Ferhat tampak menepuk jidatnya dan mengusap wajahnya frustasi. Sementara Mami Purwati pun kini tengah kesal dan panik. Ternyata Dimas sudah pindah dari apartemen itu. Padahal, mereka berharap bisa bertemu dengan pria itu malam ini juga. Apakah Anda memiliki nomor teleponnya? Tanya Papi Dargono. Si resepsionis itu menggeleng kecil, tidak ada, Pak. Ia menjawab singkat namun jelas dan padat. Baiklah, mungkin mereka memang salah tempat dan salah sasaran. Malam ini mereka mungkin tidak bisa bertemu dengan pria yang bernama Dimas. Tapi, tentu saja mereka semua tidak akan sampai lengah dan menyerah begitu saja. Mencari tahu tentang keberadaan Dimas saat ini sangatlah penting. Maka hal itu membuat Ferhat ingin bertanya pada teman-temannya yang lain juga. Bagaimana ini, Fer? Apakah kau ada sebuah jalan? Dimas itu, kan teman semasa SMA-mu. Jadi, Mami rasa kau tahu di mana rumah orang tuanya, ucap Mami Purwati dengan raut wajah yang penuh permohonan. Ferhat menekuk alisnya dan menggigit bibirnya. Sebenarnya ia tahu di mana rumah orang tua Dimas. Tapi, sepertinya itu sudah tak terpakai lagi. Terakhir dia lihat rumah itu ada tulisan dijual. Ferhat tahu rumah orang tua Dim. Belum sampai Ferhat menyelesaikan ucapannya, dengan cepat Mami Purwati menyelanya. Kenapa kau tidak bilang dari tadi kalau kau tahu rumahnya? Astaga! Kalau begitu ayo kita segera meluncur ke rumah orang tua si Dimas. Sosor Mami Purwati yang tampak antusias. Ferhat menggeleng lantas melambaikan tangannya, tidak, Mam. Ferhat belum selesai bicara. Maksud Ferhat itu, rumah orang tuanya yang dulu sepertinya sudah tidak terpakai lagi. Terakhir Ferhat lihat ada tulisan rumah ini dijual, begitu. Ujarnya penuh penjelasan. Mami Purwati dan Papi Dargono tampak membulatkan mata lagi dan sejurus kemudian mereka pun membuang napas kecewa. Yah! Kirain kau tahu di mana rumah orang tua temanmu itu, lirih Mami Purwati dengan ekspresi kecewanya. Hehehe, yang sekarang Ferhat sungguh tidak tahu, Mam. Ferhat menjawab sembari menyengir Kudanil. Tak berselang lama, James datang bersama Leo dan anak buah yang lainnya. Entah punya berapa dia anak buah yang handal dan terpercaya. Yang jelas, banyak sekali orang-orang yang menjadi tentaranya James. Hei! Bagaimana? Apakah pria itu sudah kalian temui? Tanya James to the point. Mami Purwati langsung menyambar tubuh putranya. Ia mendekap tubuh kekar putranya sambil menangis sesenggukan. Istrimu diculik, James.
Huhuhu. Mami sangat sedih sekali. Mami khawatir padanya. Huhuhu, adu Mami Purwati pada putranya. Ia begitu menangis sesenggukan. James menghela napas panjang lalu membuangnya perlahan. Sementara Papi Dargono tampak memutar bola matanya malas dan menatap risih pada istrinya yang menangis sesenggukan. Sudah, Mam. Jangan menangis seperti ini. Ini sungguh tidak ada gunanya. Mami yang sabar, ya. Pokoknya kita akan menemukan menantu Mami itu, ucap James sambil mengusap punggung Maminya. Hiks hiks hiks. Mami takut menantu Mami tidak kembali lagi, James, rengek Mami Purwati yang masih terisak. Astaga. Jangan bicara seperti itu, istriku. Lihat, sedari tadi padahal aku ada bersama dirinya. Tapi, rasanya aku sungguh tidak berguna apa-apa untuknya. Dia malah mendekap dan mengadu pada putranya. Cek. Benar-benar aneh. Decak Papi Dargono sembari berkacak pinggang. James terkekeh kecil mendengar ocehan papinya itu. Sementara Mami Purwati tampak tak menggubris. Mungkin Opa bau balsem kali, makanya Oma tak mau mendekap Opa. Hehehe, rayu Leo tanpa dosa. Papi Dargono memelototkan kedua bola matanya, sembarangan kau, Leo. Tua-tua begini, aku masih suka memakai parfum yang harum. Protesnya. Leo hanya tertawa kecil. Sudah jangan menangis, Mam. Kenapa Mami bersikap seolah Sofia sedang kritis di ruang operasi? Astaga. Cicit Papi Dargono yang tampak sedikit kesal melihat istrinya menangis seperti itu. Diam kau. Aku sedang sedih karena menantu kesayanganku diculik. Kita tidak tahu apa yang akan penculik itu lakukan padanya. Huhuhu, oceh Mami Purwati yang tampak menekan setiap ucapannya. Ya sudah, kalau gitu sekarang apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita lapor pada polisi? Tanya Ferhat. Aku sudah melaporkannya tadi, kata James. Syukurlah kalau kau sudah bertindak cepat, balas Papi Dargono. Mohon maaf bapak-bapak, dan ibu-ibu, ucap si resepsionis. Di sini ibu-ibunya ada satu doang, Mbak, protes Ferhat. Oh iya, maksud saya ibu, kata resepsionis sambil tersenyum masam, demi kenyamanan semuanya, kami mohon untuk tidak ribut di depan meja kami, ya. Silakan datang ke ruang pengadilan jika membutuhkan seorang hakim untuk menuntaskan permasalahan kalian. Jadi, silakan tinggalkan tempat ini karena kalian hanya mengganggu aktivitas kami. Mohon maaf sebelumnya. Lanjutnya mengusir secara halus dan penuh sindiran. James dan orang-orang di tempat itu tampak saling beradu pandang. Sejurus kemudian mereka pun mengangguk. Ya juga, mereka memang hanya mengganggu konsentrasi para pekerja dan penghuni yang hilir mudik berganti keluar masuk. Lah, memangnya kalian sudah menemui pria itu? Tanya James saat mereka sudah berada di halaman apartemen yang tingginya begitu menjulang ke angkasa. Mami Purwati, Papi Dargono dan Ferhat tampak menggeleng secara bersamaan. Kok geleng-geleng kepala? Tadi, apa gunanya kalian datang ke tempat ini? Desak James. Jadi dia itu sudah tidak tinggal di sini lagi, James. Ujar Mami Purwati penuh penegasan. James tampak terhenyak kaget. Apa? Kok bisa? Terus, di mana dia sekarang? Tanyanya antusias. Mereka bertiga kembali menggeleng lagi. Astaga. Kalau begitu tidak ada gunanya aku berlama-lama di sini. Hanya membuang-buang waktuku saja, desis James sedikit sebal. Kami pun tidak tahu kalau dia sudah tidak tinggal di sini lagi, Bang, ucap Ferhat melas. Ya sudah begini saja. Sekarang Mami sama Papi pulang saja, ya. Sementara kau, Ferhat, cari tahu di mana tempat tinggal pria itu sampai ketemu.
Terserah kau mau cari langsung atau melalui jejaring sosial. Sedangkan aku, tentunya akan mencari keberadaan istriku bersama anak buahku ini. Apakah kalian semua paham? Ucap James memberikan sebuah instruksi. Oke, Bang. Gue paham. Jawab Ferhat. Paham juga, kata Mami Purwati. Ya sudah, sekarang kita kembali bubar, ya. Oh ya, Mam. Jangan lupa sampaikan salamku pada Princess. Katakan jangan menangis lagi, Dedi akan mencari bundanya sampai ketemu, ucap James. Ya, jawab Mami Purwati. Mereka pun akhirnya kembali berpisah. Ferhat memilih nongkrong di kafe sambil mencari tahu di mana keberadaan Dimas. Sementara Papi Dargono dan Mami Purwati pulang sesuai dengan perintah putra mereka. Dan James kembali cabut dengan Leo dan anak buahnya yang lain. Sofia menendang-nendang kakinya. Ia begitu kesal karena si Joker yang menculiknya itu kini mengurungnya di sebuah kamar yang luas dan nyaman. Apa maksud dari sebuah penculikan ini? Sungguh Sofia begitu dibuat bingung dan ingin kabur dari tempat itu. Mana gawaiku? Teriak Sofia sembari menggedor pintu kamar itu. Gawai yang ia bawa ternyata sudah diamankan oleh anak buah si Joker. Tentu saja ia semakin kesal karena tidak bisa menghubungi suaminya. Astaga! Kalau seperti ini terus, aku sungguh tak bisa kabur dari sini. Aku yakin suamiku juga pasti akan kesulitan mencari diriku. Sofia berkata sembari mengedarkan pandangannya ke sana kemari. Sialnya, di dalam kamar itu sungguh tak ada jendela satupun. Tentu saja hal itu membuat Sofia semakin kesulitan mencari cara untuk keluar dari kamar terkutuk itu. Sial! Di sini bahkan tak ada celah untuk kabur. Sofia berdecak kesal. Satu hari sudah wanita cantik itu berada di dalam kurungan si Joker yang entah siapa. Sofia sendiri sungguh tidak tahu sosok si Joker yang menculiknya itu. Bagaimana ia bisa tahu sementara si Joker itu memakai topeng menutup wajah aslinya dan memakai sarung tangan serta seragam lengkap yang sangat sulit diprediksi oleh pandangan mata. Beberapa piring makanan tersedia di atas meja. Minuman dan camilan lainnya pun berserakan di mana-mana. Tak akan mengalami kelaparan Sofia walau sedang dikurung seperti itu. Jika perutnya lapar, wanita cantik itu akan tetap makan semua makanan yang ada di atas meja. Karena ia bukanlah orang yang bisa menahan lapar. Baginya, makanan lezat dan rasa lapar itu adalah suatu rezeki yang tidak boleh dilewati. Ceklek. Pintu kamar itu terbuka. Sontak saja Sofia melangkah mundur saat seseorang masuk ke dalam kamar yang ia tempati. Oh Tuhan, nona cantik ini ternyata masih setia di sini. Aku sungguh tak tahan ingin menidurinya. Ucap si Joker sembari melangkah mendekati Sofia yang semakin mundur menjauh darinya. Sinting. Siapa yang membolehkanmu bicara seperti itu? Pria bertopeng jelek. Omel Sofia sembari menatap dingin pada penculik di hadapannya. Hehehe, memang tak ada yang menyuruhku, nona cantik. Tapi, aku sungguh tak perlu meminta izin pada siapapun termasuk dirimu. Karena, ini mulutku, jadi sesuka hatiku mau bicara apa. Joker itu membalas dengan seringai liciknya. Sofia memutar bola matanya malas dan terus mundur hingga kini ia tersudutkan pada dinding yang menghadangnya. Sementara si Joker terus melangkah mendekatinya. Suasana seketika mencekam saat pria pemakai topeng Joker itu menangkap tangan Sofia dan mencengkramnya dengan erat. Lepaskan aku. Kau jangan pengecut jadi pria. Jika berani, buka topengmu sekarang juga. Ujar Sofia yang tampak menaikkan suaranya. Si Joker berseringai lagi, tentu saja Sofia tak dapat melihat seringainya karena terhalang oleh topeng yang memiliki pengamanan ketat itu.
Jika kubuka topeng ini, apa yang akan kau lakukan, Nona? Tanya si Joker itu. Sofia berdesis kecil, tentu saja aku akan mencakar wajahmu itu. Ujarnya sebal. Hahaha. Menyeramkan sekali. Tapi, aku suka wanita tangguh seperti dirimu ini, Nona. Sepertinya sangat menarik jika kita tidur berdua di ranjang itu. Apakah kau tertarik dengan tawaranku? Kupastikan kau akan menjerit di bawahku, kata Joker itu sambil memepet wajah Sofia yang mulai tegang. Tentu saja Sofia sangat takut diperlukan seperti itu oleh pria yang ia tidak tahu siapa. Kali ini dadanya benar-benar berdetak dengan kencang. Keringat dingin mulai mengucur di wajahnya. Kau begitu cantik. Sayang sekali kalau tidak kucicipi, bisik Joker sambil mengusap wajah cantik Sofia. Sofia tampak memalingkan wajahnya dan berekspresi dingin. Sementara tangannya masih dicengkeram oleh si Joker. Ya Tuhan, lepaskan aku dari sini. Tolong aku tidak mau memberikan apa-apa pada pria jahat ini. Ucap Sofia di dalam hati. Mau layani aku ini, atau tidak? Kalau mau, aku akan langsung membebaskanmu dari sini, bisik si Joker yang terdengar memuakkan di telinga Sofia. Jangan bermimpi. Aku bukan wanita murahan seperti yang kau kira. Cicit Sofia sambil menendang aset berharga milik si Joker menggunakan pahanya. Hua! Pekik si Joker yang tampak kesakitan saat aset berharganya tiba-tiba ditendang tanpa perlawanan. Mampus! Rutuk Sofia sembari mendorong si Joker hingga terguling. Ark! Sakit! Hei! Mau kemana kau? Pekik si Joker sembari bergulingan memegangi aset berharganya yang terasa sakit. Sofia berlari keluar dari kamar itu. Tentu saja ia harus menggunakan kesempatan emas yang sedang berpihak kepadanya. Hufet. Syukurlah aku masih bisa membuat penculik itu tumbang. Pokoknya aku harus cari jalan untuk kabur, gumam Sofia dalam hati. Wanita cantik itu pun buru-buru berlari menjauhi kamar. Namun, pada saat ia hendak menuruni anak tangga, tiba-tiba saja. Hei, mau kemana, Nona? Terdengar suara anak buah si Joker yang berhasil membuat Sofia tersentak kaget. Refleks Sofia menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Sementara di depannya kini ada tangga yang begitu panjang. Hal itu semakin membuatnya kesulitan untuk kabur. Jangan coba-coba untuk kabur, Anda tidak akan bisa kabur dari sini, Nona. Sangat percuma sekali. Sudah. Sekarang kembali ke kamar jika Anda masih ingin hidup, ucap si pria itu sambil melangkahkan kakinya mendekati Sofia. Sofia menggeleng, tidak. Aku tidak mau masuk kamar. Enak saja kau bicara seperti itu. Coba kau pikirkan nasibku ini wahai pria kurang ajar. Aku ini punya suami, punya anak dan keluarga. Mereka pasti sangat khawatir padaku. Jadi, aku mohon jangan halangi aku untuk pergi dari sini. Please. Ya. Sanggahnya dengan cepat. La berusaha membujuk pria di hadapannya agar luluh. Aduh, saya sangat mengerti, Nona. Tapi, ini semua karena pekerjaan saya. Jadi, saya tidak bisa. Belum sampai si pria itu menyelesaikan ucapannya, dengan cepat Sofia menyelanya. Coba kau bayangkan jika apa yang terjadi padaku saat ini terjadi pula pada ibumu, atau anakmu, atau adikmu, keponakanmu, istrimu, kekasihmu, pokoknya bayangkan kalau orang yang kau sayangi mengalami seperti aku ini. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana? Hah? Apakah kau pernah berpikir ke sana? Kau pasti kalang kabut mencari orang yang kau sayangi itu. Ya, mungkin seperti suami dan keluargaku saat ini, mereka pasti kalang kabut dan panik mencariku kemana-mana. Kali ini Sofia berkata sambil berderayan air mata.
Lah harus bisa meluluhkan pria di hadapannya itu. Ya Tuhan, saya jadi sedih. Saya mengerti, Nona. Pasti saya sangat panik dan khawatir. Huhuhu, ucap si pria itu sembari mengusap matanya yang sedikit berair. Entah menangis benaran apa hanya akting saja. Hahaha, dia sepertinya akan luluh padaku, ucap Sofia dalam hati. Sementara itu, si Joker yang sudah mulai siuman junior miliknya itu, kini ia berlari mencari tawanannya. Hingga pada saat ia menemukan. Astaga, kenapa mereka saling mengucurkan air mata seperti itu? Ada apa dengan mereka berdua? Gumam Joker dalam hati. Ia pun melangkahkan kakinya semakin mendekat. Dan hal itu membuat Sofia kaget dan sontak saja ia berlari menuruni anak tangga tanpa memikirkan bahaya apapun. Aztek. Hei, jangan berlari. Itu bahaya. Teriak si Joker yang tampak panik. Waduh. Bagaimana ini, bos? Tanya si pria yang tadi menangis. Joker membuka topengnya, plak. Ia langsung sabetkan pada wajah anak buahnya. Au, sakit atuh, bos, ringis si pria itu. Bodoh amat. Sekarang, tangkap dia. Jangan sampai kabur. Selesaikan semuanya, jangan sampai membuatku kecewa dan marah besar. Ujar Joker pada anak buahnya. Pria itu mengangguk dengan sigap. Setelah itu ia pun berlari menuruni anak tangga mengejar Sofia yang kini sedang mencari jalan keluar. Bersambung.